Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Delia Putri Ananda dengan nomor induk mahasiswa 2100450. Mahasiswa Program Studi Musik Fakultas Pendidikan Seni dan Desain Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya mengontrak mata kuliah bisnis musik. Pengalaman yang saya punya di bidang musik yaitu sejak dari sekolah dasar saya sangat menggemari dan menyukai kesenian khususnya di bidang musik. Lalu saat itu juga saya sudah mengikuti ekstrakurikuler yang diadakan di sekolah tersebut. Mulai dari sekolah dasar hingga masuk SMP, saya mengikuti ekstrakurikuler marching band dan mengikuti ekstrakurikuler paduan suara. Lalu dari situlah saya mulai tampil di acara-acara sekolah. Lalu saya juga tampil di acara yang diadakan di luar sekolah. Lalu saya juga mengikuti perlombaan-perlombaan. Nah, masuk di sekolah SMA, saya mulai mengikuti ekstrakurikuler band, angklung, dan paduan suara. Di situ saya mengikuti perlombaan-perlombaan, juga saya mengikuti tampil di acara-acara sekolah tersebut. Lalu saya juga mendapat panggilan untuk tampil di luar sekolah juga. Setelah itu saya juga dipercaya untuk merekam lagu resmi sekolah tersebut. Saya memiliki pengalaman bisnis di bidang musik, yaitu dengan menjadi musician dan juga bernyanyi di acara-acara, contohnya di acara nikahan dan lain sebagainya. Lalu saya akan mereview dan menganalisis singkat mengenai musik, tepatnya di bidang les vokal. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana bisnis ini berjalan dan menghasilkan pendapatan. Bisnis les vokal beroperasi dengan menawarkan pelatihan suara kepada individu yang ingin meningkatkan keterampilan dalam bernyanyi. Lalu pendapatannya biasanya diperoleh dari biaya les. Biaya les biasanya dari klien membayar biaya per sesi atau per paket les. Lalu yang kedua, langganan. Di beberapa studio juga menawarkan paket langganan bulanan atau tahunan. Lalu yang ketiga, kelas vokal. Kelas vokal kelompok. Selain les privat, kelas kelompok sering kali tersedia dengan biaya yang lebih rendah per peserta. Lalu yang keempat, sertifikat dan workshop. Sertifikat dan workshop menawarkan kursus khusus, sertifikat atau workshop dengan biaya tambahan. Lalu apa yang membuat bisnis ini menarik dan apa tantangannya dalam bisnis ini? Yang pertama, bisnis ini menarik dengan cara peminat yang tinggi, fleksibilitas dan kreativitas. Peminat yang tinggi banyak orang yang belajar nyanyi baik sebagai hobi maupun secara profesional. Lalu fleksibilitas, les vokal dapat disesuaikan dengan berbagai level dan tujuan klien. Lalu yang ketiga, kreativitas, menyediakan platform untuk ekspresi diri dan mengembangkan bakat. Bisa dengan cara menggunakan media sosial atau dengan mengikuti perlombaan-perlombaan. Lalu tantangannya yaitu persaingan. Banyak orang juga menyediakan les vokal dan studio sehingga pelatihan
online menciptakan persaingan yang sangat ketat. Lalu yang kedua, retensi klien, menghadapi tantangan untuk mempertahankan klien jangka panjang karena variasi minat dan komitmen. Lalu yang ketiga, biaya operasional, biaya sewa ruangan, peralatan, dan gaji instruktur bisa menjadi beban finansial. Lalu yang ketiga, saran atau ide inovasi untuk pertumbuhan masa depan les vokal ini. Yang pertama, platform online, yang kedua aplikasi mobile, yang ketiga kelas tematik dan spesialisasi, yang keempat kolaborasi dengan musisi dan produser, lalu yang kelima yaitu model berlangganan. Sampai di sini penjelasan bisnis musik dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.